My best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me it kept me. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Roland Franklin dari kelas manajemen B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang UTS akuntansi pada tanggal 10 Oktober 2022. Baik, di soal UTS ini ada dua soal, yang dimana soal pertama itu adalah coba saudara jelaskan bagaimana cara paling mudah versi saudara sendiri dalam menentukan posisi debit atau kredit pada transaksi yang terjadi pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dan soal nomor 2 adalah analisis dan selesaikan kasus di bawah ini dan buatlah jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, dan juga kertas kerja, dan yang terakhir adalah laporan keuangan. Baik, kita akan masuk ke nomor 1. Nomor 1 itu bagaimana cara paling mudah versi saya dalam menentukan posisi debit atau kredit pada transaksi yang terjadi pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, untuk saya sendiri, yang pertama saya harus mengetahui nama akun apa yang berada di harta, lalu di utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Misalnya kas itu termasuk ke dalam harta. Nah, lalu ada perlengkapan itu masuk ke harta, lalu ada piutang usaha itu masuk ke harta. Nah, dan utang itu ada utang gaji, utang usaha, lalu pendapatan diterima di muka itu termasuk ke utang. Lalu ada modal itu ya modal price lah. Lalu pendapatan itu ada pendapatan jasa, seperti di soal UTS ini nanti ada pendapatan jasa pembuatan software, pendapatan jasa pembuatan web, nah itu masuk ke pendapatan. Lalu ada beban ini ya ada beban gaji, beban listrik, air, wifi di soalnya nanti, lalu ada beban lain-lain, beban internet kantor, dan masih banyak lagi. Lalu setelah menentukan nama akun berada di benua mana, selanjutnya saya mendeskripsikan apa itu sih debit dan kredit. Nah, bagi saya debit itu adalah pemasukan atau penambahan lah sebuah saldo, dan kredit itu adalah pengeluaran suatu saldo. Jadi ketika sebuah saldo itu masuk, berarti dia masuk ke debit atau bertambah saldo. Lalu ketika kita mengeluarkan saldo, itu kita masukkan ke kredit. Nah, setelah menentukan nama akun berada di benua mana dan juga arti dari debit dan kredit, saya melanjutkannya ke persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi ini sama seperti rumus dalam akuntansi. Nah, rumusnya ini adalah harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang beban. Jadi ketika ada nama akun yang berada di harta, misalnya ini berada di harta masuk ke debit, berarti sisanya ya utang, modal, pendapatan atau beban itu pasti akan masuk ke kredit. Jadi balance kiri dan kanan. Saya kasih contoh. Misalnya pada tanggal 1 September Budi menambahkan modal sebesar 2.000 ke kas perusahaan. Jadi di sini kita mengetahui bahwa yang pertama kali kita dengar itu adalah dia menambahkan modal
sebesar 2.000 ke kas. Nah, berarti dia menambahkan saldo ke kas. Berarti yang bertambah adalah kas. Nah, kas ini termasuk ke benua harta. Lalu dia menambahkan modal ke kas perusahaan. Berarti modal dari Budi sendiri itu akan berkurang. Nah, modal kan termasuk ke benua modal. Jadi, modal dia akan berkurang, masuk ke kredit. Jadi, kas di perusahaan akan bertambah sebesar 2.000 dan juga modal Budi sendiri akan berkurang sebesar 2.000. Jadi, ketika persamaan dasar akuntansi ini seimbang, hartanya seimbang, utang modal pendapatan dan bebannya seimbang, itu berarti benar. Kalau salah satu dari mereka tidak seimbang, ada yang lebih banyak, ada yang lebih kecil, jika dijumlahkan itu hasilnya akan berbeda. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah analisis dan selesaikan kasus di bawah ini. Dan buatlah jurnal umum buku besar neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, kertas kerja atau neraca lajur, dan laporan keuangan. Nah, di sini soalnya adalah Hartono merupakan seorang pengusaha di bidang IT. Nama usaha yang didirikan Hartono adalah rumahweb.com. Pada bulan September 2020 lalu, Hartono memulai usaha. Setelah melihat keuntungan di bulan September 2020, Hartono sangat optimis pada bulan Oktober 2020 juga akan mengulang keuntungan besar di tengah COVID-19. Berikut transaksi keuangan bulan Oktober 2020. Jadi, saya akan lanjut ke jurnal umum. Nah, sekarang kita sudah berada di jurnal umum. Nah, di jurnal umum ini dituliskan sesuai dengan soal yang diberikan. Saya akan membacakan soalnya. Di nomor 1 itu pada tanggal 1 Oktober 2020, Hartono menambah modal sebesar 2.000 ke kas bisnisnya. Nah, tadi yang saya sudah memberikan contoh, yang dimana jika kita menambahkan modal ke kas perusahaan, maka yang bertambah adalah kas perusahaan yang dimasukkan ke debit. Dan modal kita pribadi itu akan berkurang secara di kredit. Nah, jadi di sini saya menuliskan kas itu bertambah di debit sebesar 2.000 dan modal berkurang sebesar 2.000 di kredit. Lanjut di nomor 2. Nomor 2 ini pada tanggal 2 Oktober 2020 memperoleh pembayaran dari PT Amartaro atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar 5.000. Nah, di sini pasti ada yang keliru. Saya juga keliru sebelumnya, yang dimana soalnya dibilang memperoleh pembayaran dari PT Amartaro atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar 5.000. Otomatis kas kita akan bertambah. Lalu sebelumnya saya menuliskan pendapatan jasa pembuatan software. Nah, di sini kita lihat ada tulisan bulan lalu, maka nama akun tersebut diubah menjadi piutang usaha. Mengapa diubah menjadi piutang usaha? Karena dia menerima pembayaran dahulu pada bulan lalu, tetapi belum diselesaikan. Nah, diselesaikannya bulan depan. Jadi itu termasuk piutang usaha. Nah, ketika bulan Oktober ini ditulis pada jurnal umum, piutang usahanya akan berkurang. Jadi kas kita bertambah. Kas kita akan bertambah sebesar 5.000 di debit dan piutang usahanya berkurang sebesar 5.000 di kredit. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 pada tanggal 2 Oktober 2020, Hartono membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar 300. Nah, di sini saya
berandai-andai. Hartono membayar kepada CV Datacom, berarti dia mengeluarkan kas. Kas perusahaannya berkurang, lalu dia mendapatkan peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube. Jadi nama akun yang dipakai itu adalah beban peliputan profil bisnis, itu akan bertambah. Beban peliputan profil bisnis ini akan bertambah di debit sebesar 300 dan kasnya akan berkurang di kredit sebesar 300. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4, pada tanggal 2 Oktober 2020, Hartono membeli paket kuota internet untuk kebutuhan handphone kantor jika ada aktivitas di luar kantor sebesar 70, sekaligus membeli berbagai kebutuhan kantor lain-lain seperti pewangi ruangan, tisu, permen, air mineral untuk kenyamanan tamu sebesar 30. Nah, di sini saya berandai-andai lagi. Hartono itu membeli barang, berarti kas perusahaannya itu berkurang sebesar 100. Mengapa 100? Karena di sini dijelaskan bahwa Hartono juga membeli paket internet, kuota internet. Nah, itu masuk ke beban internet kantor karena dia membeli kuota internet untuk kantornya. Lalu ada beban lain-lain yang dimana dia membeli pewangi ruangan, tisu, permen, air mineral. Jadi itu masuk ke beban lain-lain. Nah, beban internet kantor itu sebesar 70 diletakkan di debit dan beban lain-lain sebesar 30 diletakkan di debit. Jadi jika ditotalin itu dia mengeluarkan 100. Jadi kasnya sebesar 100 diletakkan di kredit. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini pada tanggal 2 Oktober 2020, Hartono membayar sewa kantor 1 bulan untuk bulan Oktober sebesar 100. Nah, nomor 5 ini dia membayar sewa kendaraan. Nah, membayar sewa kantor. Nah, sewa kantor ini termasuk beban. Dia beban sewa kantor. Lalu dia membayar, otomatis kasnya akan berkurang. Dia mengeluarkan duit untuk membayar sewa kantor sebesar 100. Nah, jadi beban sewa kantor bertambah sebesar 100 di debit dan kasnya akan berkurang sebesar 100 di kredit. Lanjut ke nomor 6, pada tanggal 3 Oktober 2020, Hartono merekrut Sikandar sebagai marketing kesepakatan gaji sebesar 200 per bulan. Pembayaran setiap tanggal 15 atau tengah bulan 50% dan sisanya dibayar pada akhir bulan, setiap akhir bulan. Nah, di sini saya kosongkan karena tidak perlu ditulis, dijelaskan bahwa dia akan membayar gajinya pada pertengahan bulan. Jadi pada tanggal 3 Oktober ini kan dia belum mengeluarkan kas, belum membayar beban gaji, jadi tidak perlu dituliskan. Kita lanjut ke nomor 7. Pada tanggal 3 Oktober 2020, Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober sampai dengan 30 September 2021 untuk mempermudah segala mobilisasi bisnis sebesar 1.200. Nah, sewa kendaraan ini bisa dibilang sebagai sewa peralatan. Jadi kendaraan ini termasuk peralatan peralatan besar. Jadi dia ini termasuk ke sewa peralatan dibayar di muka karena Hartono sendiri membayarnya langsung untuk dipakai selama 1 tahun. Nah, jadi sewa peralatan dibayar di muka ini sebesar 1.200 itu dimasukkan ke debit dan kasnya otomatis berkurang sebesar 1.200 di kredit. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini pada tanggal 4 Oktober 2020, Hartono telah memperoleh pembayaran
dahulu atas untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera sebesar 4.000. Nah, di sini dia mendapatkan pembayaran dahulu yang dimana kasnya akan bertambah karena mendapatkan pembayaran langsung. Dia bukan termasuk piutang usaha karena dia bukan memberikan jasa dulu bayarnya nanti, tapi dia memberikan uangnya dulu. Jadi ketika Hartono mendapatkan uang, otomatis kasnya akan bertambah sebesar 4.000. Lalu pendapatan diterima di muka itu akan berkurang. Maka mengapa ditulis sebagai pendapatan diterima di muka? Karena dia mendapatkan pembayaran terlebih dahulu, tapi belum dia bukan ditulis sebagai pendapatan jasa pembuatan web karena dia belum melakukan belum melakukan jasanya. Jadi dia masuk ke pendapatan diterima di muka itu sebesar 4.000 di kredit dan kasnya akan bertambah sebesar 4.000 di debit. Kita lanjut ke nomor 9. Pada tanggal 6 Oktober 2020, Hartono membeli komputer untuk peralatan kantor sebagai pendukung usaha sebesar 1.000 secara kredit. Nah, di sini dituliskan bahwa peralatan kantor itu masuk ke peralatan kantor masuk ke benua harta. Nah, lalu dia membayar sebesar berapa ya? 1.000. Nah, mengapa tidak ditulisnya peralatan kantor dan kas yang berkurang? Karena kita lihat di sini di ujung kalimatnya dituliskan secara kredit. Nah, otomatis secara kredit ini adalah termasuk utang, dia mengutang. Jadi peralatan kantor sebesar 1.000 itu akan masuk ke debit, sedangkan utang usaha itu masuk ke kredit sebesar 1.000. Kita lanjut ke nomor 10. 10 ini pada tanggal 7 Oktober 2020, Hartono membayar biaya iklan di Facebook Ads sebagai promosi sebesar 100. Beban iklan. Dia masuk ke beban iklan karena dia membayar biaya iklan. Otomatis kasnya akan berkurang sebesar 100 ya. Kita lanjut ke nomor 11. Pada tanggal 8 Oktober 2020, Hartono membayar biaya iklan lagi di Instagram guna mempromosikan bisnisnya sebesar 300. Jadi sama dengan nomor 10 tadi, dia merupakan beban iklan dan kasnya berkurang. Beban iklannya sebesar 300 masuk ke debit dan kasnya berkurang sebesar 300 di kredit. Kita lanjut nomor 12. Tanggal 9 Oktober 2020, Hartono sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web kepada PT Kejayaan Astra. Total harga jasanya 10.000 yang dibayarkan 2 tahap. 8.000 dibayarkan pada saat itu juga dan sisanya bulan depan. Nah, di sini berarti dituliskan kita bagi menjadi 2, yang dimana total harga jasanya itu 10.000. Berarti nama akunnya adalah pendapatan jasa pembuatan web itu sebesar 10.000. Lalu dia menerima pembayaran sebesar 8.000 pada saat itu juga, berarti kasnya bertambah sebesar 8.000 dan ada piutang usaha. Jadi dia memberikan jasa tapi bayarnya bulan depan. Berarti orang yang membeli jasa tersebut masih ngutang. Nah, di sini saya tuliskan kas sebesar 8.000 dan piutang sebesar 2.000 itu dituliskan di debit dan pendapatan jasa pembuatan web itu sebesar 10.000 dimasukkan ke kredit. Lalu pada pada nomor 13, tanggal 10 Oktober 2020, Hartono membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas
peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar 200. Ya, ini sama seperti nomor berapa tadi ya? Nomor 3 ya. Itu dituliskan beban peliputan profil bisnis sebesar 200 dan juga di debit dan juga kas sebesar 200 di kredit. Kita lanjut ke nomor 14. Pada tanggal 11 Oktober 2020, Hartono menyetorkan uang sebesar 7.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software PT Ultima Group. Nah, di sini kas perusahaan itu akan bertambah sebesar 7.000, lalu pendapatan jasa pembuatan softwarenya akan berkurang karena dia telah menyelesaikan jasa pembuatan webnya, yang dimana kasnya akan bertambah sebesar 7.000 di debit, pendapatan jasa pembuatan softwarenya akan berkurang sebesar 7.000 di kredit. Kita lanjut ke nomor 15. Nah, nomor 15 ini tanggal 12 Oktober 2020, Hartono membayar sewa platform virtual meeting Zoom kepada CV Zoom Store sebesar 200 selama bulan Oktober. Di sini berarti kalau diandai-andai dia membayar sewa platform virtual meeting, berarti beban sewa platform virtual, lalu kasnya akan berkurang sebesar 200. Nah, jadi di sini beban sewa platform virtualnya sebesar 200 itu masuk ke debit dan kasnya akan berkurang sebesar 200 di kredit. Kita lanjut nomor 16. Tanggal 15 Oktober 2020, Hartono membayar gaji tim promosi yang direkrut pada tanggal 3 Oktober. Selain itu, gaji security kantor juga dibayarkan sebesar 50. Nah, di sini dia bilang membayar gaji tim promosi, berarti ini tim yang pada nomor berapa tadi ya? Nomor Sikandar, mana Sikandar ya? Nomor 6 itu dia kan merekrut, lalu dibayarnya pertengahan bulan dan juga akhir bulan. Nah, nomor 16 ini sudah tanggal 15 Oktober, berarti udah pertengahan bulan. Hartono membayar gaji. Nah, berarti itu namanya beban gaji. Dan juga dia membayar gaji security. Kita gabung aja jadi satu, beban gaji sebesar berapa ini? 50, dan juga tadi soal nomor 6 itu sebesar 100 ya? 200 per bulan. Jadi beban gaji tim itu 200, beban security-nya 50. Tetapi untuk beban timnya ini itu dibagi dua, pertengahan bulan dan juga akhir bulan. Berarti 200 ini dibagi menjadi dua sesi tengah bulan dan juga sesi akhir bulan. Jadi 200 dibagi 2 itu 100 pada tanggal 15 Oktober, berarti dibayarnya 100 untuk gaji tim, lalu security-nya 50, jadi beban gaji sebesar 150 itu masuk ke debit dan kasnya akan berkurang sebesar 150 juga di kredit. Kita lanjut ke nomor 17. Pada tanggal 16 Oktober 2020, Hartono kembali menerima pembayaran dari jasa pembuatan web sebesar 10.000 dari PT Trunitin Jaya. Nah, berarti di sini dituliskan bahwa kasnya bertambah karena dia menerima pembayaran. Lalu pendapatan jasa pembuatan webnya itu berkurang sebesar 10.000 juga di kredit, dan kasnya yang tadi bertambah itu di debit sebesar 10.000. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Pada tanggal 20.000. Pada tanggal 20 Oktober 2020, Hartono membayar utang beli kertas yang dibuat pada bulan September sebesar 300. Berarti itu termasuk ke hutang usaha. Hutang usaha karena dia membeli kertas untuk usahanya.
sebesar 300. Berarti utang usahanya bertambah sebesar 300 di debit dan kasnya akan berkurang sebesar 300 di kredit. Oke. Lanjut ke nomor 19. Pada tanggal 23 Oktober, Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000 dari PT Garuda Kinko. Proyek telah dibayarkan sebesar 3.000, namun sisanya dibayar bulan depan. Ini sama juga dengan yang tadi nomor 12 ya. Jadi kasnya bertambah. Salah. Kita lihat dulu total biayanya, yaitu sebesar 5.000. Berarti biasa. Pendapatan jasa pembuatan webnya itu sebesar 5.000 dimasukkan ke kredit, dan dia menerima pembayaran dahulu sebesar 3.000, jadi kas yang bertambah sebesar 3.000 di debit, dan dia memiliki piutang yang bertambah sebesar 5.000 dikurang 3.000 berarti 2.000. Piutang usahanya sebesar 2.000 diletakkan di debit. Lalu pada nomor 20, tanggal 25 Oktober 2020, Hartono membayar pembelian kuota internet untuk handphone kantor sebesar 200 dan juga membeli barang lain-lain seperti makanan kecil, tisu toilet, pewangi WC sebesar 100. Nah, ini sama seperti nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Berarti dia ada beban internet kantor lagi sebesar berapa ini? Internet kantor sebesar 200. Lalu ada beban lain-lain sebesar 100 yang diletakkan di debit keduanya. Lalu ada kas yang berkurang karena dia membeli beban tersebut sebesar 300 totalnya. 200 ditambah 100 jadi 300 yang diletakkan di kredit. Oke, kita lanjut ke nomor 21 ya. Nah, 21. Pada tanggal 28 Oktober 2020, Hartono membayar tagihan listrik, air, dan wifi kantor sebesar 400. Nah, ini jelas lah ya, masuk ke beban listrik, air, dan wifi sebesar 400, dan dia membayarnya, jadi kasnya berkurang sebesar 400 juga yang diletakkan di kredit. Yang beban listrik tadi itu masuk ke debit sebesar 400. Nomor 22 itu tanggal 30 Oktober 2020, Hartono membayar gaji bulanan karyawan marketing yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020, dan gaji petugas security kantor juga dibayarkan sebesar 50. Jadi ini udah akhir bulan, dia bayar lagi untuk gaji timnya itu sebesar 100 ya, tadi 200 dibagi 2 itu 100. Lalu beban gajinya security juga 50 lagi. Jadi beban gajinya totalnya 150, kasnya berkurang sebesar 150. Itu masuk ke kredit, beban gajinya masuk ke debit. Lanjut ke nomor 23 ya. Tanggal 30 Oktober 2020, Hartono menerima pembayaran sebesar 4.000 atas penyelesaian pembuatan software PT Lintang Kejayaan. Oke, di sini 23 ya. Kas. Menerima pembayaran sebesar 4.000, berarti kasnya bertambah sebesar 4.000 di debit. Atas penyelesaian pembuatan software, berarti pendapatan jasa pembuatan softwarenya itu berkurang di kredit sebesar berapa tadi? 4.000 ya? 4.000. Oke, lanjut nomor 24. Pada tanggal 30 Oktober 2020, Hartono membeli secara kredit perlengkapan kantor seperti tinta, kertas, dan materai sebesar 500. Ingat, ini dia belinya secara kredit. Secara kredit otomatis itu masuk ke utang. Jadi dia masuk ke beban utang usaha sebesar 500, dan itu letaknya di kredit. Lalu dia membeli perlengkapan, jadi perlengkapannya bertambah sebesar 500 di debit. Perlengkapan itu
harta ya, masuk ke menu harta, utang usaha itu masuk ke menu utang. Tanggal 25 terakhir, salah, tanggal 25. Nomor 25, tanggal 31 Oktober 2020, Hartono ingin membeli mobil pribadi dan mengambil uang di rumah web.com sebesar 1.500. Berarti dia mengambil uang itu termasuk prive ya. Dia mengambil untuk modalnya sendiri, mengambil prive. Lalu kas perusahaan akan berkurang sebesar 1.500 di kredit. Jadi prive dia akan bertambah sebesar 1.500 di debit. Nah, jadi kita udah lihat semua nama akun di jurnal umum, dan saya simpulkan bahwa nama akun yang berada di harta jika dimasukkan ke debit, maka nama akun yang berada di utang atau modal atau pendapatan atau beban itu akan otomatis masuk ke kredit. Jadi salah satu debit, yang lainnya kredit, karena balance, jadi balance kiri kanannya. Di sini kita bisa lihat totalnya, balance di debit ada 53.800 dan di kreditnya juga 53.800. Oke, ini penjelasan tentang jurnal umum. Saya akan lanjutkan ke daftar saldo bulan sebelumnya. Oke, di buku besar ini berisikan ada sesuai nama akun yang tadi di daftar saldo bulan sebelumnya, ada kas, piutang usaha, peralatan segala macam, itu saya urutkan sesuai dengan yang daftar saldo ini buku besarnya. Yang pertama itu ada buku besar kas, yang dimana di sebelah kiri itu ada tanggal-tanggalnya, 1 Oktober, 2 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Nah, dimasukkanlah kas-kas yang berada di jurnal umum itu sesuai tanggalnya. 1 Oktober itu ada 2.000. Nah, untuk yang paling atas ini 1 Oktober sebesar 5.000 di debit ini saya tulis berdasarkan daftar saldo bulan sebelumnya, jadi dimasukkan duluan. Itu yang menentukan di buku besar kalian itu masuknya di mana sih nama akun, di debit atau di kredit, itu berdasarkan daftar saldo bulan sebelumnya. Lalu di sini ada 2 Oktober sebesar 5.000 di debit, 2 Oktober ada 300 di kredit. Nah, ini tinggal kita pakai rumus ini ya. Saya ketik sama dengan kita tekan ini, lalu ditambah dengan debit sebelah sini, lalu dikurangkan dengan kredit di sebelah sini, lalu enter, udah dapat hasil 11.000, lalu drag ke bawah langsung. Nah, berarti ini hasilnya udah benar karena tidak berubah dia. Nah, ini saya bold dulu. Nah, jadi udah sesuai dengan tanggal-tanggalnya. Sampai dengan 31 Oktober itu sebesar 46.700. Nah, mengapa saya merahkan ini? Karena ini adalah saldo, jumlah saldo yang akan dimasukkan ke neraca saldo nanti. Kita lanjut ke piutang usaha. Di sini ada 2 Oktober, 9 Oktober, 23 Oktober, ada 5.000, 2.000, 2.000. Untuk 1 Oktober itu 6.000 yang tadi daftar saldo bulan sebelumnya. Dan kita dapat hasilnya itu sebesar 5.000 di debit. Lanjut ke buku besar perlengkapan. Ini cuma satu ya, 30 Oktober doang, 500 di debit. Nah, 1 Oktober ini tadi 50 ya, daftar saldo bulan sebelumnya itu 50, dijumlahkan dapat 550. Lalu buku besar sewa peralatan di BD Muka. Nah, ini tidak ada di daftar saldo bulan sebelumnya, tidak ada saldonya lah.
Jadi kita masukkan sesuai dengan jurnal umum. Jurnal umum ini dituliskan 3 Oktober itu sebesar 1.200 di debit. Jadi jika tidak ada di daftar saldo bulan sebelumnya kita ikut sesuai jurnal umum. Jadi jurnal umum yang masuk di debit ya saldo yang sebelah kanan ini dia debit. Kalau misalnya yang sebelah kirinya kredit, ya sebelah kanan ini kredit juga, ikut dia. Lanjut ke buku besar peralatan kantor. Peralatan kantor ini tidak ada di daftar saldo bulan sebelumnya, tidak ada saldonya. Di jurnal umum dia ada di tanggal 6 Oktober, di debit ya, 1.000. Nah, sebelah kanannya 1.000 di debit. Nah, untuk buku besar akumulasi depresiasi peralatan kantor tidak ada. Jurnal umum tidak ada, daftar saldo bulan sebelumnya tidak ada, jadi kita kosongkan. Lanjut ke buku besar utang usaha. Di sini ada 6 Oktober, 20 Oktober, 30 Oktober. Oh, ini saya salah ini. 2, 3, ini 4. Oke. Nah, 6 Oktober, 20, 30. 1.300, 500. 1.000 dan 500-nya di kredit, 300-nya di debit. Nah, ini untuk utang usaha. Itu di daftar saldo bulan sebelumnya di kredit. Berarti saldo di sebelah kanannya itu pasti otomatis kredit semua. Nah, untuk yang di kiri itu disesuaikan dengan jurnal umum. Dia ada yang di kredit, ada yang di debit. Jadi tinggal dijumlahkan dan hasil akhirnya ini 1.500. Lalu ada utang gaji itu tidak ada di jurnal umum sama di daftar saldo bulan sebelumnya. Lalu ada buku besar pendapatan diterima di muka, itu ada di 4 Oktober di jurnal umum. Daftar saldo bulan sebelumnya itu tidak ada. Jadi di jurnal umum itu sebesar 4.000 di kredit. Nah, jadi di kanannya itu sebesar 4.000 juga di kredit. Lanjut ke beban yang masih harus dibayar. Itu tidak ada di kedua worksheet jurnal umum dan juga daftar saldo dan sebelumnya itu tidak ada. Lanjut ke modal. Nah, modal ini ada sekali di jurnal umum dan juga ada di daftar saldo bulan sebelumnya. Di mana daftar saldo bulan sebelumnya itu sebesar 14.820 di kredit sebelah kanan. Lalu ada 2.000 di kredit yang di jurnal umum. Itu dijumlahkan jadi totalnya dapat 16.820. Kita lanjut ke Prive. Nah, Prive ini juga ada di jurnal umum dan daftar saldo bulan sebelumnya. Di jurnal umum dia 1.500 di debit, di daftar bulan saldo sebelumnya ada 300 di debit. Jadi dijumlahkan jadi 1.800. Lalu ada, nah ini kita jadikan satu lah ya, nggak bisa sih. Buku besar pendapatan jasa pembuatan software. Nah, buku besar pendapatan jasa pembuatan software ini di jurnal umum itu ada 7.000 dan juga 4.000 di kredit. Di daftar saldo bulan sebelumnya itu ada 1.300 di kredit. Jadi kita mendapatkan total sebesar 12.300. Lalu ada pendapatan jasa pembuatan web, itu ada 3 di jurnal umum sebesar 10.000, 10.000 dan 5.000 di kredit. Dan daftar saldo bulan sebelumnya itu ada 4.000 di kredit. Jadi kita mendapatkan totalnya sebesar 29.000. Oke, kita lanjut ke beban peliputan profil bisnis. Ini ada di jurnal umum sama di daftar saldo bulan sebelumnya. Itu sebesar 300 dan 200 di debit dan 1.340 di debit sebelah kanan. Jadi totalnya kita mendapatkan 1.840. Oke, kita lanjut ke beban sewa kantor. Nah, ini ada di jurnal umum ya. Sebesar 100 di debit dan daftar saldo bulan sebelumnya sebesar 1.000 di debit. Jadi totalnya ada 1.100. Untuk beban sewa platform virtual itu ada 200 di debit, lalu ada 800 di debit sebelah kanan.
dan totalnya adalah 1000. Untuk beban sewa peralatan itu tidak ada, kita kosongkan. Beban gaji itu ada di jurnal umum 150 dan 150 di debit, lalu 400 itu di daftar saldo bulan sebelumnya di debit. Jadi kita mendapatkan total 700. Lalu ada buku besar beban listrik, air, internet atau wifi lah, sama. Itu ada di jurnal umum 400 dan daftar saldo bulan sebelumnya 350, jadi totalnya adalah 750. Lalu ada beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan ini cuma ada di daftar saldo bulan sebelumnya, jadi di jurnal umum itu tidak ada. Kita masukkan aja 180 di debit dari daftar saldo bulan sebelumnya. Lalu ada beban iklan. Beban iklan ini 7 Oktober, 8 Oktober itu 100 dan 300 di debit. Nah, daftar saldo bulan sebelumnya itu 750 di debit. Totalnya adalah 1150. Lalu ada beban internet kantor, itu ada di jurnal umum saja, tidak ada di daftar saldo bulan sebelumnya. Kita masukkan 70 dan 200 di debit, dan di sebelah kanan kita mendapatkan total hasilnya 270. Lalu beban depresiasi peralatan kantor kosong, tidak ada di jurnal umum dan tidak ada di daftar saldo bulan sebelumnya. Dan yang terakhir ada buku besar beban lain-lain. Itu di jurnal umum ada 2, 30 dan 100 di debit, dan di daftar saldo bulan sebelumnya itu ada 250, totalnya sebesar 380. Oke, itu semuanya tentang buku besar ya. Kita lanjut ke neraca saldo. Baik, saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Jadi di soal nomor 1 ini ada yang tentang ini ya, jurnal penyesuaian informasinya. Nomor 1 ada informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa sebesar 200. Jadi perlengkapannya ini masih tersisa 200, maka yang sudah terpakai itu sebesar 350. Nah, perlengkapan ini di daftar saldo sebelum penyesuaian itu sebesar 550. Jadi dikurangkan dengan 200 ini, jadi hasilnya 350 di kredit. Dan beban perlengkapan itu di debit bertambah sebesar 350. Lalu nomor 2 itu ada sewa kendaraan yang disewa untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai 1 bulan. Jadi kalau tidak salah dia sewa kendaraan itu sebesar 1.200. Sewa ini ya, kendaraan kan dihitung sebagai peralatan besar, jadi dia sewa peralatan di daftar saldo sebelumnya sebelum penyesuaian itu sebesar 1.200. Lalu dikatakan di sini sudah terpakai terhitung terpakai selama 1 bulan. Jadi jika dihitung 1.200 itu dibagi dengan 12 bulan, karena dia menyewa selama 1 tahun, jadi dibagi 12 bulan, 1.200 dibagi 12, jadi sama dengan 100 per bulan. Jadi beban sewa peralatan ini sebesar 100 di debit, dan sewa peralatan di badi muka ini sebesar 100 di kredit. Lalu ada nomor 3 itu tanggal 4 Oktober. Itu Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera. Namun Roberto baru bisa menyelesaikan pekerjaan bulan Oktober. Jadi di sini
pada soal di UTS itu kalau tidak salah tanggal 4 Oktober itu dia menerima pembayaran sebesar 4.000 untuk jasa pembuatan web. Ya, jasa pembuatan web. Lalu dia telah mengerjakannya selama hanya selesai pada bulan Oktober. Nah, Novembernya belum selesai. Jadi yang dibayarnya sebesar 2.000 karena total dia bayar untuk 2 bulan itu sebesar 4.000 dan dia baru menyelesaikannya 1 bulan. Jadi dia dapat menerima uang itu sebesar 2.000. Jadi di sini saya tulis pendapatan diterima di muka itu sebesar 2.000 di debit dan pendapatan jasa pembuatan web itu dikredit sebesar 2.000. Lalu nomor 4 ada petugas security di Ajat Lembur pada 30 Oktober. Untuk pengamanan kantor karena tim Artono sedang lembur juga di kantor. Gaji janji dibayar awal bulan depan. Jadi di sini beban gaji itu bertambah sebesar 50 di debit dan dia utang gaji sebesar 50 di kredit. Lalu pada nomor 5 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar 100 dan akan dibayar bulan depan. Jadi di sini beban listrik, air, dan internet itu bertambah di debit sebesar 100 dan beban yang masih harus dibayar itu berkurang sebesar 100 di kredit karena dia membayar tagihan internet itu untuk bulan depan yang akan dibayar di bulan depan. Lalu nomor 6 itu ada sudah selesai jasa-jasa pembuatan web untuk PT Sriwijata Kumala. Janji dibayar pembayaran bulan depan sebesar 5.000. Jadi di sini dia piutang usahanya bertambah ya sebesar 5.000 dan pendapatan jasa pembuatan webnya berkurang sebesar 5.000 di kredit. Nah, untuk nomor 7 terakhir itu ada komputer yang telah dibeli bulan ini diperkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusutan dengan nilai sisa 40. Nah, di sini saya memakai rumus yang ada di modul, yaitu di mana metode garis lurus ini ada 3 yang diketahui, yaitu umur ekonomisnya, nilai, dan juga nilai sisa. Nah, nilai di sini kita ambil dari daftar saldo sebelum penyesuaian ini, yaitu sebesar 1.000 kalau tidak salah. Lalu kita diketahui umur ekonomisnya itu tadi 4 tahun ya. Lalu ada nilai sisanya itu 40. Jadi rumusnya adalah nilai dikurang nilai sisa lalu dibagi dengan umur ekonomis. Jadi di sini 1.000 dikurang dengan 40 itu dapat hasilnya 960. Lalu dibagi dengan 4 dapat hasilnya 240. Nah, 240 ini sebanyak 4 tahun ya. Jadi kita bagi dengan 12 bulan. Dibagi 12 bulan, jadi per bulannya kita dapat sebesar 20. 960 dibagi 12, 240 dibagi 12. Nah, dapat hasilnya sebesar 20 per bulannya. Jadi di sini beban depresiasi peralatan kantornya bertambah di debit sebesar 20 dan akumulasi depresiasi peralatan kantor berkurang di kredit sebesar 20. Oke, segitu aja penjelasan tentang jurnal penyesuaian. Kita lanjut ke buku besar setelah penyesuaian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buku besar setelah penyesuaian. Nah, di sini saya meletakkan ulang buku besar sebelum penyesuaian, lalu ditambahkan dengan jurnal penyesuaian. Jadi di sini yang berubah itu ada piutang usaha,
yaitu dia mengalami penyesuaian pada 31 Oktober sebesar 5.000 di debit, dan saldo debit sebelah kanannya hasil akhirnya adalah 10.000. Lalu ada perlengkapan. Perlengkapan ini setelah jurnal penyesuaian ini dia sebesar 350 di kredit. Jadi saldo di debit sebelah kanan itu sebesar 200 total akhirnya. Lalu ada sewa peralatan dibayar di muka. Itu setelah penyesuaian itu menjadi totalnya 1.100 karena dia ada sebesar 100 itu diletakkan di kredit. Jadi 1.200 dikurang 100 dari totalnya 1.100. Lalu akumulasi depresiasi peralatan kantor ini di jurnal penyesuaian tadi itu sebesar 20 ya di kredit. Jadi di saldo kredit sebelah kanan itu sebesar 20. Lalu ada utang gaji. Utang gaji itu setelah penyesuaian dia bertambah di kredit itu sebesar 50, dan saldo di kredit sebelah kanan itu juga menjadi 50. Lalu ada pendapatan diterima di muka. Setelah penyesuaian dia bertambahnya di debit sebesar 2.000, jadi saldo akhir di sebelah kanannya di kredit itu sebesar 2.000. Lalu ada beban yang masih harus dibayar. Setelah penyesuaian dia bertambah di kredit itu sebesar 100, dan di saldo kredit sebelah kanan itu juga menjadi 100. Lalu pendapatan jasa pembuatan web itu setelah penyesuaian ada 2 kali, ada 2.000 dan juga 5.000 di kredit, dan saldo akhir total dari pendapatan jasa pembuatan web sebelah kanan itu di kredit sebesar 36.000 saldo akhirnya. Lalu ada beban sewa peralatan. Itu setelah penyesuaian ada penambahan di debit sebesar 100, dan saldo debit di sebelah kanan itu juga bertambah menjadi 100. Lalu beban gaji. Setelah penyesuaian itu di debit sebesar 50. Jadi total saldo debit sebelah kanannya adalah 750. Lalu ada beban listrik, air, dan internet. Setelah penyesuaian itu ada penambahan di debit sebesar 100, dan saldo debit akhirnya di sebelah kanan itu sebesar 850. Dan ada beban perlengkapan. Itu setelah penyesuaian ada penambahan di debit 350, dan saldo debit akhir sebelah kanan itu sebesar 530. Dan yang terakhir ada beban depresiasi peralatan kantor, di mana setelah penyesuaian itu ada penambahan di debit sebesar 20, dan saldo debit di sebelah kanan itu bertambah menjadi 20. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini ada data laporan keuangan. Yang pertama itu saya bagi menjadi 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan laba rugi itu saya tadi udah jelaskan dibagi menjadi 2, yaitu pendapatan dan juga beban. Nah, pendapatan ini kita dapat dari pendapatan jasa pembuatan software dan juga pendapatan jasa pembuatan web, di mana totalnya menghasilkan 48.300. Lalu beban itu mendapatkan hasil sebesar 7.990. Nah, mengikuti rumus persamaan dasar akuntansi itu pendapatan dikurang dengan beban. Jadi di sini jika kita mau menghitung laba bersih, maka total pendapatan dikurang dengan total beban, yaitu
48.300 dikurang dengan 7.990 dan kita mendapatkan hasil laba bersih sebesar 40.310. Lalu yang kedua ada laporan perubahan modal. Jadi di sini diisi dengan modal pemilik, lalu ditambah dengan laba rugi, lalu dikurangi dengan price. Nah, modal pemilik ini sebesar 16.820. Lalu ditambah dengan laba bersih sebesar 40.310 tadi. Dan dikurangi dengan price-nya sebesar 1.800. Dan kita mendapatkan total modal pemilik terkini, yaitu sebesar 55.330. Kita lanjut ke tabel ketiga, yaitu laporan posisi keuangan. Nah, ini diisi dengan 3 tipe ya. Saya buat 3 ini benua ya. Ada aset itu harta, sama lalu ada liabilitas dan juga ekuitas. Nah, untuk aset ini saya bagi menjadi 2 lagi, yaitu aset lancar dan juga aset tetap. Nah, aset lancar ini terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, dan juga sewa peralatan ibadah muka. Lalu kita jumlahkan semua sesuai dengan neraca lajur tadi. Jadi kita mendapatkan total aset lancar sebesar 58.000 dan aset tetap yang diisi oleh peralatan kantor dan akumulasi depresiasi peralatan kantor. Jadi di sini peralatan kantor totalnya itu akan dikurangi dengan akumulasi depresiasi peralatan kantor. Jadi 1000 dikurang 20 menjadi 980. Dan total aset yang kita dapat adalah 58.000 dikurang 980. Jadi kita mendapatkan hasil 58.980. Lalu kita lanjut dengan liabilitas. Liabilitas ini merupakan liabilitas lancar yang dimana ada utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, sama beban yang masih harus dibayar. Ini termasuk utang lah, utang lancar. Nah, lalu kita mendapatkan total liabilitas lancar itu sebesar 3.650. Dan di ekuitas kita masukkan modal pemilik terkini yang tadi kita hitung di tabel kedua itu sebesar 55.330. Lalu kita jumlahkan kedua total ini, kedua liabilitas dan juga ekuitas. Jadi kita mendapatkan sebesar 58.980. Jadi setara ya dengan laporan aset tadi. Nah, jadi kita kembali lagi ke neraca saldo tadi, neraca lajur. Nah, di neraca lajur ini kita isi laba bersihnya sebesar 40.310 di debit pada laporan laba rugi dan di kredit pada laporan posisi keuangan, dan ya tinggal dijumlahkan. Jadi kita mendapatkan hasil yang seimbang antara debit dan kredit di laporan laba rugi dan juga di laporan keuangan. Jadi kita mendapatkan 48.300 di debit dan kredit pada laporan laba rugi dan mendapatkan hasil 60.800 di debit dan kredit pada laporan posisi keuangan. My best friend.